Renungan Harian Katolik, Kamis, 9 April 2026. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lukas 24 ayat 36. Saudara-saudara, damai sejahtera bagi kamu. Demikian salam Yesus kepada murid-muridnya. Salam ini terus digunakan oleh banyak orang hingga saat ini dalam segala situasi. Itu berarti damai adalah perjuangan semua orang. Sebuah situasi nyaman karena ada pemulihan dari konflik dan perselisihan. Sebuah harapan pula agar situasi nyaman ini terus terjadi. Banyak murid merasa kecewa dan ketakutan setelah peristiwa penyaliban Yesus. Namun, kebangkitan Yesus dan salam damai sejahtera memulihkan dan meneguhkan harapan baru bagi mereka. Pada saat para murid mengalami situasi terpuruk, Yesus hadir dan tidak meninggalkan mereka. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ketelanjangan atau kelemahan manusiawi dirasa sebagai ancaman. Setiap orang berusaha menutupi kelemahannya dengan aneka cara. Ada ketakutan, jangan-jangan orang lain memanfaatkan kelemahanku untuk menjatuhkan aku. Beranggapan bahwa kebahagiaan atau damai sejahtera tidak akan dialami selama masih memiliki kelemahan. Penampakan Tuhan Yesus hendak memutus logika itu. Tanpa ragu dan malu, Dia menyatakan, "Damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan kepada mereka tangan dan kakinya yang berlubang bekas paku. Damai sejahtera hanya dapat kita nikmati dan wartakan kalau kita realistis, berani menerima luka-luka atau kelemahan diri. Bacaan Injil hari ini akan sangat menarik kalau kita mencoba mengimajinasikannya. Kita mencoba membayangkan sebagai salah satu dari para murid Yesus. Kita sedang membicarakan peristiwa penampakan Yesus kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ketika sedang membicarakan peristiwa itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah kita dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pasti kita terkejut dan ketakutan. Akan tetapi, Yesus berusaha untuk meyakinkan kita bahwa Ia adalah Yesus. Perasaan ketakutan kita akan hilang, berganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa ketika kita mulai sadar dan percaya bahwa Ia adalah Yesus. Kalimat damai sejahtera bagi kamu akan menjadi kenyataan karena kita kembali berjumpa dengan Yesus yang telah disalibkan. Dalam kehidupan setiap hari, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Pengalaman sakit yang berkepanjangan, pengalaman kehilangan orang yang dicintai, pengalaman gagal dalam berbagai usaha dan perjuangan, dan lain sebagainya, kadang membuat orang kecewa pada Tuhan. Banyak orang yang tidak tahan dan akhirnya meninggalkan agama dan imannya. Bacaan Injil hari ini hendaknya menjadi kekuatan baru bagi kita, bahwa Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yesus senantiasa hadir bersama kita dalam seluruh hidup kita. Damai sejahtera bagi kamu, yang Ia ucapkan bukanlah kata-kata kosong, tetapi kata-kata yang selalu kita alami dalam hidup kita. Dengan mengakui dan menerima kelemahan diri, kita mengakui bahwa satu-satunya yang suci dan perkasa hanyalah Allah. Hanya Dia sumber damai sejahtera dan kebahagiaan sejati. Sikap seperti ini merupakan ungkapan bahwa kita sungguh beriman. Orang yang sungguh beriman akan dengan tulus mengakui serta menerima kekurangan dan kelemahan diri tanpa direpotkan olehnya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Yesus menegaskan bahwa kita adalah saksi dari semuanya, saksi akan Yesus yang menderita dan bangkit. Ia menghendaki kita menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa.
Paskah Kristus adalah wujud kemenangan dan perjuangan memperoleh damai dan sejahtera bagi semua manusia. Bukti Yesus bangkit adalah pewartaan damai dan sejahtera. Di mana ada damai, di situ hadir Kristus yang bangkit. Paskah itu benar-benar menjadi anugerah Kristus bila damai dan sejahtera semakin dinikmati dan disebarluaskan manusia. Ya Allah, mampukanlah kami menjadi saksi Putra-Mu yang bangkit. Semoga karena saksi kami, semakin banyak orang bertobat dan percaya kepadamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.